Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Sidika Sofiana. Saya adalah guru IPA di MTSN Negeri 5 Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di MTSN Negeri 5 Malang. Pelaksanaan UKIN saya majukan pada hari ini dikarenakan pada tanggal 18 Oktober nanti atau hari Senin minggu depan, kegiatan PTS akan kami lakukan di madrasah. Karena bertepatan waktunya, maka kegiatan UKIN ini saya majukan menjadi hari ini, 15 Oktober 2021. Berikut surat keterangan yang menyatakan bahwa ada kegiatan PTS pada tanggal 18 Oktober. Berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran untuk ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Rila. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Siap belajar. Kita siap belajar, alhamdulillah. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Pagi semangat. Oke, semangat. Walaupun masih pagi kita harus semangat. Walaupun kita belajar di rumah, tetap kita harus semangat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Silakan Sen dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawal kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah bil Qur'an Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad. Selesai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Siap belajar. Oke, kita belajar. Kita akan meneruskan pelajaran minggu lalu tentang perwarisan sifat. Sebelumnya, Bu Rila presensi dulu, nggih. Silakan kalian bilang hadir ketika saya panggil namanya. Alvina, Kamalia. Hadir. Kemudian Zainul Mutakin. hadir. Mbak Nita. Hadir. Ahmad Ageng. Hadir. Ayu. Hadir. Hadir.
Lutfiana, Hadir. Jana, Tensen, Anesiro. Hadir. Kita akan mempelajari tentang kemarin materi tentang materi genetik. Coba Bu Rila share screen dulu. Kelihatan ya? Sudah tampak di layar kalian? Sudah kelihatan. Oke, kemarin kita belajar tentang beberapa sifat. Ternyata kita itu berbeda-beda. Ada mulai dari kulit ya. Gambar nomor 1 ini perbedaan apa? Warna kulit. Warna kulit. Sedangkan ini gambar ini Bentuk rambut. Bentuk rambut. Bentuk rambut. bentuk rambut. Kemudian yang di bawah Warna Warna bunga. warna-warna bunga. Kemudian Malah ada suaranya. Warna mata. warna mata. Ternyata kalau kita amati hal yang terkecil-kecil itu juga bisa membuat warna dunia itu penuh dengan warna. Itu adalah salah satu keagungan Allah yang perlu kita syukuri. Bagaimanapun warna kulit kita, bentuk rambut kita, bentuk mata kita itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri. Oke, jadi kita nggak boleh, waduh kok saya beda, kok saya tidak kelihatan menarik. Nah, itu salah. Allah memberikan kita sesuai dengan yang pas buat kita. Rambutnya keriting, justru kalau rambutnya keriting itu kita akan terlihat lebih menarik daripada rambutnya lurus karena bentuk wajah kita seperti itu. Nah, sifat-sifat ini kan diturunkan ya, kemarin kita belajar diturunkan melalui apa? Gen. Gen. Apa itu gen, masih ingat? Coba Yolanda, apa itu gen Yolanda? Apa? Gen? Materi? Dari yang paling kecil. Ya, yang terletak di dalam Bu. di dalam DNA kita ya. Nah, ini kemarin walaupun kita sama-sama manusia, kita juga berbeda dengan yang lainnya. Wajahnya berbeda, kulitnya berbeda. Kita berbeda kenapa? Karena ada gen. Nah, masih ingat ada di mana letak gen itu? Masih. Di mana? Di DNA. DNA di dalam mana? DNA di dalam mana, Dipa? Letaknya DNA di dalam double helix. Protein Hilton. Kromosom. Oke, DNA ada di dalam kromosom dan kromosom terletak di dalam Sel. Sel. Tepatnya di dalam Inti sel. Sel. inti sel. Jadi dari materi genetik yang sangat kecil dan rumit inilah bisa terekspresikan seperti kita. Oke, itu materi minggu lalu. Sekarang kita mempelajari bagaimana proses penurunan gen tadi. Karena rambut lurus diturunkan ke dari orang tua ke anak itu bagaimana? Melalui proses persilangan. Kita akan mempelajari persilangan. Kalian sudah mendownload yang ibu kirimkan beberapa hari yang lalu? Sudah. Dipelajari? Alhamdulillah. Sudah dipelajari? Sudah dipraktekkan? Alhamdulillah. Berarti kita benar-benar siap belajar ya anak. Siap. Oke. Nah, kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Jadi melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan membuktikan penerapan hukum Mendel dalam proses persilangan, khususnya Mendel 1. Kemudian menentukan hasil persilangan monohibrid dominan penuh dan menentukan hasil persilangan monohibrid intermediate. Nah, oke. Coba Bu Rila mau lihat, memberikan gambar. Ada gambar keluarga di sini. Ada ayah, ibu, dan 5 orang anak. Dari yang kalian amati ini, coba apa yang bisa kita angkat, kita sampaikan dari gambar ini? Berbeda. Kan orang tua sama anaknya. Perbedaan? Warna kulit. Coba Warna Bu Lila mau warna dengar kulit. suaranya Jovanka. Silakan Jovanka.
Beda warna rambut, warna kulit. Beda warna rambut, warna kulit. Warna rambutnya gimana, Jovanka? Ada yang hitam, ada yang pirang, ada yang coklat. Ada yang hitam, ada yang pirang, ada yang coklat. Nah, apa sih yang menyebabkan warna rambutnya hitam, warna rambutnya coklat, pirang, terus bentuknya keriting, lurus? Itu yang menyebabkan apa, Nana? Gen. Gennya. Oke, gennya. Jadi seperti gambar di samping ini, gambar ini ya. Ini adalah kromosom. Nah, kromosom pada manusia itu selalu berpasangan. Ketika ada alel yang berpasangan seperti ini, kita akan bisa menimbulkan bentuk dari ekspresi gen. Jadi dari ini kita belajar ada sifat fenotip yang nampak. Fenotip yang nampak seperti ini. Rambutnya hitam, keriting, pirang, keriting, coklat. Nah, warna kulit putih, warna kulit coklat. Itu tergantung dari gen. Kemudian, kalau dia gennya itu A besar, A kecil, ini ada bisa warnanya jadi pirang atau coklat. Kemudian misalkan ada di barisan gen M besar, ini menjadi kulit berwarna putih. Berarti nanti kalau gennya M kecil, maka dia akan berwarna hitam. Jadi bagaimana susunan gen di sini? Ini akan menentukan bagaimana ekspresinya, yang disebut dengan fenotip. Nah, ini tentang hukum Mendel. Ternyata pertama kali yang menemukan itu adalah Gregor Mendel. Ini beliau ini menemukan tentang bagaimana persilangan itu terjadi dengan menggunakan erkis. Kalian sudah baca? Kenapa kok Gregor Mendel memilih erkis sebagai percobaannya? Cepat tumbuh. Cepat tumbuhnya. Mudah disilangkan. Mudah disilangkan. Kemudian Keturunannya banyak. keturunannya banyak, betul. Jadi alasan dari Mendel ini menggunakan erkis karena satu, ciri-cirinya itu dibedakan. Bagaimana membedakan warna kuning sama warna hijau atau bentuknya yang bulat sama bentuk yang keriput itu mudah diamati, maka dipakai erkis. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri maupun penyerbukan silang. Daun hidupnya yang pendek sehingga pengamatannya lebih cepat dan keturunannya juga banyak. Dari yang dilakukan sama Mendel ini ketemu dua hukum, yaitu hukum satu Mendel tentang pemisahan alel secara bebas dan hukum dua Mendel yaitu penggabungan secara bebas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum satu Mendel atau pemisahan alel secara bebas. Jadi Pak Mendel ini, Gregor Mendel itu ketika menemukan teorinya, itu dunia belum mengakui. Nah, jadi dunia itu masih menolak Mendel. Justru ketika beliau ini sudah meninggal, baru ternyata diakui kalau percobaan Mendel itu berjalan dan sesuai dan digunakan sampai sekarang. Jadi kalau kita belajar kemudian kita menemukan sesuatu belum diakui, jangan patah semangat. Kita menciptakan sesuatu, kalian berkreasi sesuatu, saat ini belum diakui, jangan patah semangat, tapi tetap bersemangat. Siapa tahu nanti akan jadi besar. Misalnya Fasya ini suka menggambar. Gambarnya sekarang masih belum banyak yang lihat tahu. Tapi nanti siapa tahu kalau Fasya ini terus menggambar dan menekuninya, nanti 10 tahun lagi siapa tahu Fasya ini jadi pelukis yang terkenal ini. Ya Fasya ya. Yang lainnya juga gitu, semangat. Harus semangat. Siapa tahu dari 1000 karya kita, satu karya kita itu akan jadi karya yang luar biasa. Jadi harus tetap semangat. Kreatif kalian harus diasah terus. Seperti halnya penulis buku Laskar Pelangi itu juga sangat motivatif sekali. Penulisnya novelnya Harry Potter juga begitu. Jadi setelah nulis sekian kali,
nggak begitu terkenal, ternyata ketika menuliskan sesuatu karya bisa meledak sampai dunia. Nah, kita nggak tahu seperti itu ya. Lalu semangat, makanya semangat dan berdoa tak boleh lupa. Oke. Kemudian ini hukum Mendel. Yang sudah kalian pelajari bahwasanya hukum Mendel itu adalah segregasi atau pemisahan secara bebas. Kemudian karena ada pemisahan pada pembentukan gamet, maka ada perubahan dari kromosom yang diploid menjadi kromosom yang haploid. Jadi kalau kita tuliskan di situ ada U besar itu adalah genotifnya akan menjadi satu, yaitu U besar. Kemudian kalau ada A besar A kecil, ini akan menjadi dua, yaitu A besar dan A kecil. Ini untuk tahap pembentukan gamet. Jadi untuk lebih mudahnya coba kalian amati gambar ini tadi ya. Ini ada A besar, maka akan menghasilkan gamet apa? A besar. Kalau B besar B kecil menjadikan B besar B kecil. B kecil. Kalau B kecil B kecil, jadi apa? B kecil. B kecil. Oke. Sebelum kita masuk ke persilangannya, kita akan mengamati ini anak-anak, istilah penting yang harus kalian pelajari sebelum kita belajar ke persilangan monohibrid. Yang pertama adalah parental. Parental itu berarti apa? Orang tuanya. Induk. Yang silangkan. Induk. Ya, induk yang silangkan atau orang tuanya. Berarti kalau induk itu ada induk jantan, ada induk Betina. Kalau induk jantan menghasilkan apa? Sperma. Kalau betina? Telur. Telur. Oke. Kemudian dari induk tadi akan menghasilkan gamet ya, ada sperma sama telur. Telur. Ini adalah separuhnya tadi. Kalau gametnya, kalau parentalnya M besar gametnya, maka spermanya akan mengandung gamet M besar. Dan kalau telur ini M kecil, maka akan menghasilkan gamet M kecil. Oke, sudah paham berarti. Sedangkan filial itu adalah Keturunannya. Keturunan. Atau anaknya. Berarti yang memperoleh gen dari ayah, bapak dari dan bapak atau ibu atau induk jantan dan induk betina. Jadi kalau sama orang tua itu kualat kalau kita berani ya. Karena apa? Karena kita membawa gen dari ayah sama dari ibu. Kemudian ada homozigot dan heterozigot. Ini adalah genotifnya. Genotif ya, di sini ada genotif, istilah genotif sama fenotif. Kalau genotif itu adalah sifat yang Tidak terlihat. Atau tidak tampak, seperti dilambangkan M besar. Ini kita nggak bisa lihat M besar, M kecil. Ini nggak kita bisa melihat karena ini di dalam gen. Sedangkan fenotip itu adalah sifat yang terlihat. tampak. Iya. Rambutnya keriting, bunga warnanya merah, bunga warnanya hijau. Nah, itu dari gen ini yang terekspresikan sehingga tampak. Sifat yang tampak itu adalah sifat fenotif. Nah, genotif ini ada dua jenisnya. Ada homozigot, ada heterozigot. Homozigot, homo itu berarti sama. Maka dia akan membentuk gen yang sama seperti ini, M besar. Ini homozigot. Sedangkan kalau heterozigot itu gennya beda, maka ada dua, yaitu M besar, M kecil. Ada sifat dominan, ada sifat resesif. Dominan itu artinya menang. Nah, berarti dia kuat. Karena kuat, dia bisa menutupi sifat resesif. Kalau resesif ini kebalikannya, berarti sifat yang selalu dikalahkan sama dominan. Ditutupi. Selama ada sifat dominan, resesif tidak akan muncul. Paham anak-anak? Siap, paham. Alhamdulillah.
Coba siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu dari hasil yang sudah kalian pelajari? Nah, ya Cindy. Oke, setelah itu Johanka. Nanti anak-anak silakan bisa ditanyakan ketika ada yang kurang dipahami atau tidak sama dengan hasil kalian. Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Di sini pasangan gen pertama merah-merah dengan genotif M besar, fenotif merah, jumlah ulangan ke-1 20 dan rata-ratanya 11. Kedua, pasangan gen kedua merah kuning dan rata-ratanya 20. Pasangan gen ketiga kuning-kuning dengan genotif M kecil, genotif kuning, jumlah ulangan ke-1 10 dan rata-ratanya 9. Kemudian hasil diskusi, pada langkah nomor 1, kotak jantan dan betina memiliki 40 kertas memiliki 40 kertas merah dan 40 kertas kuning yang tidak berpasangan. Mewakili gen pada fase apakah hal tersebut? Dari jawaban yang kami temukan adalah pembentukan gamet. Kedua, bagaimana genotif dan fenotif hasil persilangan individu jantan merah M besar, dan betina kuning M kecil dari hasil percobaan? Jawabnya, hasil persilangan genotif sama dengan M besar M kecil dan fenotif M kecil. Nomor 3, dari hasil perhitungan F2, pasangan gen warna apakah yang paling banyak muncul? Tentukan fenotif dan genotifnya. Jawab, yang muncul paling banyak adalah fenotif merah dan genotif M besar M kecil. Nomor 4, bagaimana perbandingan genotif dan fenotif F2 dari hasil simulasi tersebut? Jawabannya, perbandingan fenotif merah kuning sama dengan 31:9. Genotif M besar, M kecil sama dengan 11:20:9. Terima kasih. Oke. Terima kasih Cindy, Renita sudah mempresentasikan. Dari hasilnya Renita tadi ada perbandingan fenotifnya. Fenotifnya tadi 31:9 ya. Jadi mendekati 3:1 ya. Kemudian yang genotifnya tadi mendekati 1:2:1. Dengan yang paling banyak yang pasangan merah kuning ya. Baca kertas merah kuning. Baca kertas. Oke, silakan yang lain. Siapa yang mau mempresentasikan lagi? Hasil Bu. Ageng, Pasya, silakan, Pasya. Waktu dan tempat dipersilakan, Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi. Pada ulangan pertama, saya mendapatkan pasangan gen merah-merah dengan genotif M besar dan genotif warna merah berjumlah 9. Pada ulangan kedua, dengan pasangan gen merah biru dengan genotif M besar M kecil dan genotif warna merah mendapatkan jumlah 22. Kemudian pada kecil dan genotif warna biru berjumlah 9. Kemudian pada ulangan kedua saya mendapatkan pasangan gen merah-merah dengan genotif M besar dan genotif warna merah berjumlah 7. Kemudian pasangan gen warna merah biru dengan genotif warna merah dan genotif M besar M kecil berjumlah 26. Lalu pasangan gen biru-biru dengan genotif M kecil dan genotif warna biru berjumlah 7. Pada ulangan ketiga, saya mendapatkan pasangan gen merah-merah dengan genotif M besar dan genotif warna merah berjumlah 10. Lalu pasangan gen warna merah biru dengan genotif M besar M kecil dan genotif warna merah berjumlah 20. Lalu warna biru berjumlah 10.
dari ketiga percobaan didapat rata-rata pasangan merah-merah yaitu 8,6. Rata-rata pasangan gen merah biru yaitu 22,6 dan rata-rata pasangan biru-biru yaitu 8,6. Diskusi 1. Pada kotak nomor 1, kotak jantan dan betina memiliki 40 kertas merah dan 40 kertas biru yang tidak berpasangan. Mewakili gen pada fase apakah hal tersebut? Jawabnya adalah fase pembentukan gamet. Kedua, bagaimana genotif dan fenotip hasil persilangan individu jantan merah dan betina biru dari hasil percobaan? Jawab genotif M besar M kecil dan fenotip merah. Dari hasil perhitungan F2, pasangan gen warna apakah yang paling banyak muncul? Tentukan genotip dan fenotipnya. Jawabnya, pasangan gen warna apakah yang paling banyak muncul adalah pasangan merah dan biru dengan fenotip merah dan fenotip M besar M kecil. Bagaimana perbandingan genotip dan fenotip F2 dari hasil simulasi tersebut? Jawab, perbandingan rasio genotip F2 sama dengan M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 9 banding 22. Banding 1. Perbandingan rasio genotip F2 sama dengan merah banding biru atau 1. Oke. Terima kasih Agnes. Jadi kebanyakan sudah mendekati perbandingan sesuai dengan yang dilakukan Mendel. Okay. Ada 2 pertanyaan di diskusi yang belum terjawab. Oke. Untuk yang nomor 5 dari hasil simulasi tadi kita akan membuat diagram persilangan. Nah, siapa yang akan mau mempresentasikan? Jadi diagram itu. Saya, Bu. Oke, siapa dulu? Lutfi atau Sansan dulu? Sansan dulu, Bu. Oke, Sansan, monggo Sansan. Oke, monggo di nomor 5. Buatlah diagram persilangan dan diagram Punnett. Bahkan persilangan simulasi ini sampai berbentuk F2. Ini P1-nya M besar X M kecil. M besar mewakili merah, M kecil kuning. Gametnya M besar M kecil bertemu jadi M besar M kecil itu merah, F1-nya merah. P2 F1 silang F1 M besar M kecil X M besar M kecil merah X merah. Gametnya M besar M kecil M besar M kecil. Ya. F2-nya M besar jadi merah, M besar M kecil jadi merah, M besar M kecil merah, M kecil kuning. Perbandingan rasio genotif F2 M besar M besar M kecil M kecil 1 banding 2 banding 1. Perbandingan rasio fenotif F2 merah banding kuning 3 banding 1, 3 untuk merah, 1 untuk kuning. Terima kasih Sansan untuk presentasinya untuk nomor 5 mewakili pada proses persilangan dari yang kita kerjakan. Oke, bisa ditutup Sansan. Kemudian fenomenanya ternyata ada monohibrid intermediate. Nah, yaitu yang mana yang intermediate itu? Apa itu intermediate? Persilangan yang keturunannya memiliki sifat gabungan dari kedua induknya. Gabungan, jadi kedua induknya. Jadi yang dominan tidak bisa menutupi yang Resesif. Jadi akan muncul individu baru dengan fenotip baru. Nah, coba siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, monggo Lutfi Yana Nurjana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 6.
Jika gen dominan tidak mampu menutupi gen resesif, maka akan muncul fenotip baru pada pasangan gen M besar M kecil. Sifat fenotip yang muncul adalah perpaduan dari dua gen induk. Hal ini yang disebut persilangan monohibrid intermediate. Berdasarkan penjelasan di atas, buatkan bagan persilangan untuk kasus persilangan monohibrid intermediate. Jawab. Bagan dapat digambarkan sebagai berikut. Parental 1 yaitu individu bergenotip M besar berwarna merah yang disilangkan dengan individu bergenotip M kecil berwarna kuning. Gamet individu pertama berupa M besar dan gamet individu kedua M kecil. Maka didapatkan F1 yaitu individu bergenotip M besar M kecil berwarna oranye yang merupakan perpaduan dari merah dan kuning. Lalu parental kedua, kita menyilangkan F1 dengan F1 yaitu individu bergenotip M besar M kecil berwarna oranye dan individu M besar M kecil berwarna oranye juga. Karena heterozigot, masing-masing individu menghasilkan dua jenis gamet yaitu M besar dan M kecil. F2 dapat digambarkan sebagai berikut. Di bagian atas adalah gamet individu jantan dan di bagian samping adalah gamet individu betina. Maka dihasilkan 4 anak. Yang pertama adalah individu M besar berwarna merah, yang kedua individu M besar M kecil berwarna oranye, yang ketiga individu M besar M kecil berwarna oranye, dan yang keempat individu M kecil berwarna kuning. Perbandingan rasio genotifnya M besar banding M besar banding M besar M kecil banding M kecil adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan rasio fenotipnya merah banding oranye banding kuning adalah 1:2:1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Lutfi. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat kita 9A hebat. Oke, jadi dari yang sudah kalian pelajari, sudah kalian praktikumkan, itu hasilnya luar biasa. Jadi benar-benar ada yang kalian dapatkan. Bahwasanya kalau persilangan monohibrid itu akan menghasilkan ketika F1 disilangkan sesamanya akan menghasilkan perbandingan fenotip 3:1 dan genotipnya 1:2:1. Jadi ketika F2 disilangkan akan muncul sifat resesif yang tidak nampak di F1-nya. Oke, saya share screen lagi. Oke. Sekarang ada satu, kita cek kalau ada kasus seperti ini. Saya mau suaranya Jovanka. Jovanka ada? Ada. Ada aku. Oke, Jovanka. Coba ini, kalau ini fenotipnya apa, Jovanka? Mawar putih itu, Bu. Ini, merah atau putih? Saya isikan di sini. Genotifnya, Bu. Fenotipnya. Ini gambarnya, ini merah atau putih? Itu merah. Merah. Oke, di sini berarti Putih. ya. Genotifnya? M besar. Oke, yang di sini? M kecil. Ya. Jadi hasil persilangannya adalah M besar M kecil. juga M besar M Kecil. ini M besar M Kecil. sama. Jadi semuanya ada iklan. Jadi nanti apapun berapapun jumlahnya keturunannya maka akan diperoleh M besar M Kecil. muncul warna pink seperti ini pink ya. Maka ini adalah persilangan apa, Nana? Intermediate. Intermediate. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ini warnanya adalah Tuh. Oke, kita lihat ya hasilnya. Berapa nilainya? Oke. Kasihkan linknya. Kalian bisa mencoba persilangan untuk menggunakan APD online atau live worksheet. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak?
Tidak ya. Oke. Tidak. Kalau ada sekarang Tidak. silakan disimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari selama online dan offline, daring dan luring. Saya Bu, Oke, Sen. kalau monohibrid dominan penuh, dominan bisa menutupi resesif. Kalau monohibrid intermediat, dominan nggak bisa menutupi resesif, jadi ada yang baru gitu loh Bu. Jadi muncul fenotip baru. Baru. Oke. Terima kasih Sen untuk kesimpulannya. Saya kira yang lain juga sama ya. Untuk tes formatif nanti Bu Rila kirimkan di WA. Kalian kerjakan. Ya, melalui linknya nanti saya kirimkan di WA. Kalian kerjakan. Saya kasih waktu 24 jam. Jadi terakhir besok malam. Siap? Oke. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, besok pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Hampir sama dengan persilangan monohibrid, cuma ada 2 sifat yang akan kita perhatikan. Tuh, ada 2 sifat. Nah, kalian pelajari di materi yang kemarin Bu Rila kirim itu juga sudah ada. Kalian pelajari, nanti kita bahas bersama-sama. Insya Allah nanti kita pas luring ya di kelas, karena jadwalnya pas di kelas. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Semangat, seperti tadi kita belajar dari Mendel, jangan menyerah walaupun dunia belum mengerti. Pasti suatu saat kalau kita tetap berusaha bekerja, insya Allah hasilnya akan bermanfaat untuk dunia. Oke. Sekian dari saya, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Siap. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.